Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Aulia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Islam, sains, dan islamisasi psikologi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian paradigma psikologi Islami. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma itu adalah suatu pandangan mendasar yang menjadi asumsi dasar sekaligus juga menjadi aturan main dalam suatu disiplin ilmu. Paradigma ilmu pengetahuan sains atau modern itu sifatnya objektivitas dan juga rasional. Jadi sesuatu itu akan dikatakan ilmiah jika sesuatu itu memiliki sifat objektivitas dan juga rasional. Nah, contoh paradigma itu misalnya dalam bidang psikologi, misalnya aliran psikoanalisis, yaitu yang dengan tokoh Sigmund Freud itu paradigmanya itu ketidaksadaran. Lalu contoh yang lain misalnya aliran humanistik dengan tokohnya yaitu Abraham Maslow itu menggunakan paradigma humanistik. Nah, menurut Hidayatnata Atmaja, ilmu pengetahuan sebagai paradigma objektivitas dan juga rasional dapat diartikan sebagai keimanan terhadap hukum dunia. Selain itu, objektivitas dan juga rasional dapat diartikan sebagai keimanan terhadap rasio dan juga akal manusia. Misalnya itu, seseorang yang tidak mengenal agama pasti hanya akan meyakini apa yang dunianya yakini dan juga apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam akalnya. Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa di luar sana itu ada zat yang maha benar, yaitu Allah. Nah, selain itu, Hidayatnata Atmaja juga mendudukan agama sebagai paradigma ilmu pengetahuan dengan mengusulkan rukun iman. Nah, rukun iman ini jika dikaitkan dengan bidang keilmuan maka memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu keimanan terhadap sunatullah atau yang biasa kita sebut sehari-hari dengan hukum alam. Nah, hukum alam ini dibentuk oleh Allah itu agar kita sebagai manusia bisa lebih bersyukur gitu kepada Allah. Nah, lalu yang kedua yaitu keimanan terhadap hal-hal yang gaib atau keimanan terhadap alam gaib. Nah, alam gaib ini terbagi menjadi 2, yaitu alam yang sesudah kematian dan juga alam yang saat ini berdampingan dengan kita. Itu bisa disebut sebagai alam lain yang di dalamnya itu terdapat jin atau malaikat dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengenal sunatullah. Nah, tujuan kita mengenal sunatullah itu adalah agar kita lebih bersyukur lagi kepada Allah dan juga agar kita senantiasa memperbaiki diri agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, selain Hidayatnata Atmaja, ada juga Nur Muhajir yang mendudukan agama sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Menurutnya, wahyu yang diturunkan oleh Allah itu memberikan isyarat, bukti, hudan, dan juga rahmat. Nah, dalam mendudukan wahyu sebagai paradigma ilmu pengetahuan, perlu dijelaskan bahwa Allah itu merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Nah, untuk membuktikan teori ini, maka di dalam ilmu pengetahuan Islam, terdapat 2 teori yang menjelaskan apa sebenarnya sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini. Nah, yang pertama yaitu teori filsafat Islam. Nah, menurut teori filsafat Islam, sumber pertama yaitu disebut dengan al-wujud al-awwal atau wujud pertama. Nah, dari wujud pertama inilah muncul wujud yang kedua yang disebut dengan al-wujud al-sani atau al-wujud al-sani ini juga merupakan akal murni atau akal pertama. Nah, akal pertama ini memikirkan wujud pertama dan juga dirinya sendiri. Nah, dari pemikiran-pemikiran inilah maka muncul akal-akal 10. Nah, teori ini disebut dengan teori emanasi. Jadi singkatnya, teori emanasi itu menjelaskan bahwa sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini yaitu Allah. Nah, lalu teori yang kedua yaitu teori tasawuf. Nah, menurut teori tasawuf, sumber pertama yang ada di dunia ini itu adalah disebut dengan al-khaliq atau pencipta. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai sumber dari segala sumber yaitu Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber ilmu pengetahuan. Jadi, sumber ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 2, yaitu ayat verbal yang biasa disebut dengan ayat qauliyah dan juga yang kedua ayat non-verbal atau yang biasa disebut dengan ayat kauniyah. Nah, jadi ayat qauliyah itu merupakan semua tanda yang menunjukkan kebesaran dan juga keagungan Allah yang diturunkan melalui wahyunya yaitu Al-Quran. Nah, contohnya itu seperti surah Al-Ikhlas. Jadi kan Al-Ikhlas ini membahas mengenai keesaan Allah. Nah, lalu yang kedua yaitu
ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini adalah semua tanda yang menunjukkan kebesaran dan juga keagungan Allah melalui makhluk ciptaannya. Nah, contohnya itu kita tadabur alam gitu, melakukan tadabur alam. Nah, dalam Al-Quran, cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melalui pengamatan sensoris, misalnya melakukan observasi, melakukan pengamatan di laboratorium. Nah, lalu cara yang kedua yaitu melalui akal, contohnya kita melakukan debat, melakukan argumentasi. Nah, lalu yang ketiga caranya itu dengan melalui pengalaman spiritual transendental, contohnya yaitu kita mengalami malam Lailatul Qadar. Nah, 2 cara yang pertama tadi yaitu melalui pengamatan sensoris dan juga akal, itu kita lakukan untuk menemukan pengetahuan di balik ayat kauniyah. Nah, sedangkan cara yang ketiga yaitu spiritual transendental, itu kita lakukan untuk menemukan pengetahuan di balik ayat kauniyah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paradigma filosofik fitrah dalam psikologi Islami. Nah, paradigma fitrah ini dapat dipahami sebagai wawasan atau cara pandang fitrah dalam memandang atau mengamati manusia. Nah, konsep paradigma fitrah ini dapat dipahami dari konsep manusia, konsep struktur psikis manusia, konsep motivasi manusia yang ada dalam psikologi Islami. Nah, jadi paradigma fitrah ini merupakan cara pandang tauhid dalam memandang atau dalam memahami manusia. Nah, secara umum pemaknaan fitrah ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu pemaknaan yang sifatnya religius yang lebih menekankan kepada hal keimanan. Nah, lalu yang kedua yaitu pemaknaan yang bersifatnya itu paradigmatik ilmiah yang lebih menekankan kepada realitas. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu mengenai pemaknaan religius dan juga pemaknaan paradigmatik ilmiah. Baik, pemaknaan yang pertama yaitu pemaknaan religius. Menurut Yasin Muhammad bahwa pemaknaan fitrah ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Nah, pada periode klasik ini dibagi lagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama yaitu pandangan fatalisme. Nah, menurut pandangan ini bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Jadi, iman atau kufurnya seseorang itu telah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu yang kedua yaitu pandangan netral. Menurut pandangan ini bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Jadi, iman atau kufurnya seseorang hanya akan terbentuk ketika orang tersebut mencapai kedewasaan. Yang ketiga yaitu pandangan positif. Pandangan positif ini berpendapat bahwa fitrah itu merupakan keadaan kebajikan bawaan. Jadi lingkungan sosial lah yang merubah seseorang keluar dari keadaan itu. Jadi dapat dikatakan bahwa orang tua lah yang menyebabkan anak terlahir dalam keadaan Nasrani, Majusi, ataupun Yahudi. Nah, yang kedua yaitu periode neoklasik. Pada periode ini Al-Faruqi melihat bahwa pada dasarnya itu setiap orang dapat mengakui Tuhan sebagai Tuhannya dan juga dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Pengetahuan dan juga kepatuhan bawaan terhadap Allah itu merupakan sifatnya alamiah, sedangkan kedurhakaan itu sifatnya tidak alamiah. Nah, Al-Faruqi itu berpendapat bahwa fitrah itu bisa rusak karena adanya dorongan-dorongan jahat dari hawa nafsu. Lalu periode yang ketiga yaitu periode modern. Nah, pada periode ini terdapat pandangan yang sifatnya itu dualis. Jadi menurut pandangan ini pada diri manusia itu ada hal-hal yang dualis. Jadi saling berlawanan. Nah, Sayyid Qutb itu menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia itu tersusun dari tanah yang cenderung ke arah nizam jahili dan juga tersusun dari ruh yang cenderung ke arah nizam islami. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai pemaknaan religius. Sekarang kita akan beralih ke pemaknaan yang kedua, yaitu pemaknaan paradigmatik ilmiah atau pemaknaan realitas. Nah, berdasarkan pemaknaan religius tadi dapat dipahami bahwa fitrah manusia itu terkandung di dalamnya unsur spiritual transendental. Nah, berdasarkan itu realitas diri manusia itu juga terkandung badan atau terdapat badan dan juga fitrah gitu yang saling berkaitan. Jadi untuk memahami manusia itu kita tidak bisa mengesampingkan antara badan dan juga realitas. Nah, di sini psikologi Islami akan memberikan pandangan mengenai hubungan antara manusia
dan juga alam di sekitarnya. Jadi dalam pandangan psikologi Islami itu bahwa seluruh ciptaan Tuhan ini terdiri dari 4 keadaan, yaitu yang pertama keadaan bendawi atau keadaan material, yang kedua keadaan psikis atau keadaan animistik, yang ketiga keadaan spiritual, dan yang keempat keadaan transendental. Nah, pada keadaan material atau bendawi ini itu juga diikuti oleh keadaan psikis atau animistik. Jadi konsepnya itu mengenai dunia dan akhirat gitu. Jadi dunianya itu merupakan keadaan bendawi, sedangkan akhiratnya itu merupakan hukum-hukum atau sunnatullah yang menyertai dunia tadi gitu. Jadi yang seperti kita ketahui juga bahwa setelah kita mati kita akan masuk ke alam akhirat gitu. Nah, sementara itu keadaan spiritual dan juga keadaan transendental itu merupakan wilayah gaib yang mengatur dan juga menentukan hukum alam yang ada pada keadaan material atau keadaan bendawi tadi. Selain pandangan-pandangan yang tadi, ada pula pandangan dari kaum sufi yang memformulasikan doktrin 5 keberadaan Tuhan untuk menjelaskan seluruh realitas ini. Nah, jadi keadaan-keadaan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu keadaan bendawi, keadaan psikis, dan juga keadaan spiritual juga masuk ke dalam doktrin 5 ini. Lalu realitas yang keempat, yaitu sifat-sifat ketuhanan atau ilahiyah. Lalu realitas yang kelima, yaitu disebut dengan lahut, yaitu alam yang paling tinggi dari seluruh tingkatan alam. Nah, lalu realitas yang paling tinggi itu disebut dengan hahut, yaitu wujudnya yaitu Tuhan gitu. Nah, ketiga realitas ini yaitu sifat-sifat ketuhanan, lahut dan juga hahut ini masuk ke dalam transendental yang tidak dapat dicapai oleh sains. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai paradigma integralistik insaniyah, ilahiyah, dan alamiah. Jadi hubungan integral antara manusia, alam, dan Tuhan itu menjadi landasan paradigma psikologi Islami. Jadi hal ini itu disandarkan berdasarkan Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia yang selamat itu adalah manusia yang memiliki hubungan dengan sesama manusia, memiliki hubungan dengan alam, dan juga memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan integral antara manusia, alam, dan Tuhan ini jika dipisahkan, maka akan membentuk hubungan yang tidak kokoh dan juga semu. Misalnya, pada hubungan manusia, alam, dan Tuhan, dimensi Tuhannya itu dikeluarkan atau diabaikan, maka hanya akan membentuk dimensi atau hubungan antara manusia dan alam saja, dan hal ini akan membentuk hubungan yang tidak kokoh. Jadi apabila dimensi supranatural atau metafisik ini dilepas dari integritas wujud, maka akan menghasilkan dualitas atau polaritas. Atau lebih mudahnya, jika dimensi Tuhan ini dilepas dari hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, maka akan menghasilkan dualitas. Nah, dualitas ini dalam pandangan barat itu diusahakan menjadi pandangan serba satu atau kesatu paduan. Misalnya hanya ada satu sumber pengetahuan saja. Misalnya sumber pengetahuan dari pengalaman empiris saja atau sumber pengetahuan dari akal saja. Nah, monisme ini atau pandangan serba satu ini berakibat dari tidak adanya dimensi ketuhanan yang dimasukkan ke dalam hubungan integritas tadi gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut itu diperlukan adanya proses integral tauhid yang dimasukkan gitu ke dalam hubungan yang tadi agar hubungan manusia, alam, dan juga Tuhan ini dapat menjadi hubungan yang kokoh karena pada dasarnya hubungan ini itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai implikasi epistemologi fitrah dalam psikologi Islami. Nah, epistemologi itu secara singkat dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Jadi persoalan-persoalan yang dibahas dalam epistemologi itu mengenai sumber ilmu pengetahuan, sifat-sifat ilmu pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, persoalan-persoalan ini jika dikaitkan dengan fitrah manusia, maka akan berhubungan dengan integralitas, kesatuan, dan juga tauhid. Jadi sebagaimana yang tadi telah dijelaskan juga bahwa manusia itu memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya atau mengenal Allah gitu.
Nah, baik dari potensi eksternal maupun dari potensi internal. Untuk dari potensi eksternalnya itu contohnya nama-nama yang Allah ajarkan kepada manusia ataupun wahyu yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk potensi internalnya itu berasal dari diri kita sendiri gitu, yaitu berasal dari al-jism, al-nafs, al-qalb, al-ruh, al-fitrah, dan lain-lain gitu. Nah, melalui dimensi-dimensi itu kita sebagai manusia itu dapat melakukan atau menerima pengetahuan sampai tingkatan yang paling tinggi. Daya untuk menerima pengetahuan itu atau bisa juga disebut dengan daya persepsi ini memiliki tingkatan sesuai dengan dimensinya. Nah, pada tabel di samping ini, tingkatan persepsi yang paling rendah itu merupakan persepsi inderawi atau persepsi sensoris, dan juga tingkatan yang paling tinggi yaitu persepsi transendental. Nah, manusia dengan akalnya ini dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini atau di dunia ini gitu. Jadi fenomena-fenomena yang ada di alam ini itu merupakan hukum alam atau sunnatullah. Jadi pengetahuan yang kita dapat dengan menggunakan akal untuk menemukan sunnatullah itu termasuk ke dalam pengetahuan dan juga realitas rasional. Nah, selain memperoleh pengetahuan dari hal yang bersifat empiris, kita juga harus meyakini bahwa di dunia ini itu ada hal-hal yang bersifat meta-empiris, karena itu merupakan bagian dari iman kepada dunia dan akhirat. Nah, melalui akal kita tadi, itu kita dapat mengetahui tentang hal-hal yang empiris, seperti misalnya kita mengetahui hakikat Allah, atau kita mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang hanya kita dapat ketika kita memiliki iman yang tinggi atau iman yang kuat. Atau ada pula pengetahuan yang hanya didapatkan oleh Nabi dan Rasul, yaitu contohnya seperti turunnya wahyu gitu kepada Nabi dan Rasul, seperti kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, pengetahuan tentang wahyu yang Allah turunkan kepada manusia-manusia pilihan ini itu termasuk pengetahuan yang empirik transendental. Melalui dimensi-dimensi jiwa seperti al-aql, al-qalb, dan lain-lain itu, maka kita dapat menggapai petunjuk Tuhan, dapat mencapai tingkatan-tingkatan persepsi, serta dapat juga mengetahui pengetahuan tentang Tuhan, sehingga kita itu dapat mewujudkan peranan kita sebagai khalifah dan juga hamba Allah di muka bumi ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai posisi paradigma fitrah dalam peta paradigma psikologi modern. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai posisi paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Samuel Kuhn, bahwa paradigma itu terdiri dari 4 komponen yang saling berhubungan. Komponen yang pertama yaitu generalisasi simbolik, yang berupa simbol-simbol atau berupa pernyataan. Lalu yang kedua yaitu paradigma metafisik, yaitu berupa kepercayaan terhadap model berpikir. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu komunitas. Dan yang keempat yaitu exemplars atau suatu solusi terhadap masalah yang dimiliki oleh pelajar atau mahasiswa dalam awal tingkatan pendidikannya. Dua komponen awal tadi yaitu generalisasi simbolik dan juga paradigma metafisik itu masuk ke dalam asumsi dasar dan juga konsep dasar. Sedangkan untuk nilai-nilai dan juga exemplars tadi atau textbook itu masuk ke dalam pembentukan atau penyebaran paradigma dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini untuk generalisasi simbolik dan juga asumsi dasar itu akan dijadikan dasar sebagai untuk menganalisa paradigma psikologi Islam, yaitu behaviorisme, psikoanalisa, humanistik, dan juga psikologi Islami. Salah satu posisi penting paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah konsep-konsep dasar yang berada pada wilayah asumsi dasar tadi, karena segala sesuatu itu pasti dimulai dari dasarnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu paradigma mekanistik. Nah, pada paradigma mekanistik ini terdapat dua aliran psikologi modern, yaitu psikoanalisa dan juga behaviorisme. Untuk psikoanalisa, semua tingkah laku itu berhubungan dengan wilayah ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini itu didapat dari pengalaman-pengalaman traumatis di masa kecil. Sedangkan behaviorisme ini lebih memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang bersifat objektif dan faktual, serta hal-hal yang berasal dari pengalaman. Jadi behaviorisme ini percaya bahwa
Seluruh tingkah laku manusia itu dapat dipahami, dapat dirumuskan, dapat diprediksi berdasarkan tingkah lakunya. Lalu yang ketiga yaitu paradigma humanistik atau paradigma kemanusiaan. Jadi paradigma ini memandang manusia sebagai makhluk yang unik, yang harus dipahami secara keseluruhan dan juga makhluk yang bebas. Lalu yang keempat yaitu paradigma fitrah. Nah, paradigma fitrah manusia ini berasal dari fitrah Allah gitu. Jadi berdasarkan itu, fitrah manusia itu senantiasa menampilkan dua sisi, yaitu sisi yang berasal dari Allah dan juga sisi kita sebagai manusia. Lalu yang kelima yaitu posisi paradigma fitrah dalam peta paradigma psikologi. Jadi posisi paradigma fitrah itu terdapat atau berada di paling atas di antara psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik. Hal ini karena dalam paradigma fitrah itu terdapat unsur ketuhanan, sedangkan pada paradigma psikoanalisa, behaviorisme, dan juga humanistik itu tidak terdapat unsur ketuhanan atau mengabaikan unsur ketuhanan. Sekian yang dapat dijelaskan oleh saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.